Nah, kalian tahu nggak kenapa sih para Gen Z ini ngebet banget untuk memakai iPhone? Dan di sini gue juga memiliki rangkuman data kenapa para kaum Gen Z ini lebih memilih iPhone dibandingkan Android sebagai smartphone-nya. Halo, welcome back di Play Info by Playworks Store. Jadi sebelum ke pembahasan konten di sini gue mau ajak kalian dulu untuk please subscribe dan like ya untuk konten ini, atau mungkin kalian semua ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti akan gue jawab di video berikutnya. So, sesuai dengan pembahasan kali ini, apa sih yang ngebuat para Gen Z ini tuh ngebet banget untuk memiliki iPhone sebagai smartphone-nya? Menurut data analisa dari Piper Sandler, terdapat 88% yang mereka survei para remaja ini pasti memiliki iPhone. Selama bertahun-tahun dekade, mulailah dari tahun 2013, terdapat 50% remaja menggunakan iPhone dan 24% ini menggunakan smartphone Android. Gak cuma iPhone aja yang diminati para remaja ini. Produk Apple lainnya seperti Apple Watch juga diminati, sebanyak 30%-an yang memiliki Apple Watch di seluruh dunia. Selain data yang gue punya dari Piper Sandler, gue juga memiliki data dari Financial Times yang menyebutkan para pemilik iPhone yang ada di Amerika Serikat, khususnya di kaum Gen Z, ini sebesar 34%. Menurut kalian, apa aja sih yang ngebuat para kaum Gen Z ini lebih memilih iPhone sebagai smartphone-nya dibandingkan smartphone Android? Apa karena kesan mewah, luxury, eksklusif? Apa mungkin karena dari logo Apple-nya nih lebih wah dibandingkan logo-logo smartphone Android yang ada di luar sana? Atau yang paling umum yang diketahui lah soal dari kecanggihan kameranya. Terus apa sih yang ngebuat Apple ini tuh bisa selaku itu dan ngebuat para kaum Gen Z ini lebih memilih produk-produk Apple? Ternyata impact naiknya Apple di kalangan Gen Z ini nggak jauh dari yang namanya kualitas branding yang cerdas banget. Pertama bisa kita lihat dari kreativitas iklan ini, mana Apple juga sudah runut nih ke beberapa pasaran media yang memang target audiens ini besar banget. Contoh seperti untuk acara-acara Super Bowl yang sudah disupport oleh Apple dan juga Academy Awards. Mungkin para kaum Gen Z bisa memilih iPhone sebagai smartphone yang mereka pilih, ya bisa jadi kaum Gen Z ini lebih geeks ya. Karena untuk ekosistem penggunaan iPhone dan produk Apple lainnya bisa dihubungkan dalam satu account Apple ID aja. Emang Android gak bisa bang? Bisa sih, tapi nggak sesimpel apa yang dimiliki oleh Apple. Selain faktor kreativitas branding, terus ekosistem produk-produk Apple, ada salah satu faktor yang ngebuat Gen Z ini tuh lebih tertarik untuk menggunakan produk Apple, salah satunya di iPhone. Dan salah satu faktor ini bukan datang dari Apple-nya, tapi melainkan dari behavior kaum Gen Zoomers ini, yaitu gengsi. Pokoknya faktor gengsi itu udah jadi hal fenomenal lah untuk para kaum Zoomers ini. Ini mana lu kalau udah pakai iPhone, strata tingkatan sosial lu tuh udah upgrade. Pasti kalian semua sering lihat lah ya, untuk yang suka banget mirror selfie gitu, nunjukin 3 kamera bobanya, terus logo Apple di genggamannya gitu kan sambil body miring, nunjukin smartphone yang harganya tuh belasan sampai puluhan juta. Sombong amat. Tapi gini, di balik fenomena gengsi ini ada sisi positifnya nih dalam penggunaan smartphone iPhone bagi para kaum Zoomers ini ataupun Gen Z. Ini mana mereka tuh bisa jadi content creator karena udah disupport dengan performance kamera ataupun performance dari sisi software dan juga hardware yang dimiliki oleh iPhone ini. Efeknya tentu banyak banget. Kalau misalkan mereka jadi content creator, tentu banyak banget endorsement yang masuk. Entah mungkin skincare kah ataupun outfit brand kah, entah itu mungkin IT produk-produknya, atau mungkin juga produk-produk makanan dan sebagainya. Tentunya mereka jadi banyak banget penghasilan dan bisa menjadi sumber kebutuhan hidup mereka. Tapi sayangnya di balik keunggulan pasti ada aja kekurangannya. Dan untuk kekurangan dari smartphone iPhone ini yang kita tahu adalah dari harganya yang mahal. Gak semua affordable untuk bisa beli iPhone terbaru cuy. So, menurut kalian gimana? Kalau misalnya kalian semua memiliki sudut pandang atau POV tersendiri, monggo silahkan banget untuk tulis di kolom komentar. Please untuk bantuannya dalam like dan share konten ini, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan informasi seputar produk Apple lainnya hanya dari Playinfo. Playworks, the official license store.